Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena berkat karunia beliau kita masih bisa berkumpul dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh ibu kita dan Francisca Bakara. Selawat beriring salam juga marilah kita persembahkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Alfiansyah SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf. Yang saya hormati Ibu Dame Francisca Bakara selaku penyampai aksi nyata diseminasi budaya positif. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja acara kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kita dulu akan berdoa bersama, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak kita, yaitu Bapak Indra Siswanto. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa memberikan kemudahan kerjaan masing-masing untuk yang muslimah dan saya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كلكم منكم. Terima kasih kepada Pak Indra. Acara berikutnya ialah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 17, yaitu Bapak Alfiansyah. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Bu Siska selaku pemateri kegiatan diseminasi budaya positif yang saya hormati, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SDN 017 yang saya hormati. Baiklah, untuk sambutan atau penyampaian saya mengenai ini kegiatan-kegiatan dari Bu Siska, di mana akan mengangkat budaya positif di lingkungan sekolah kita, Bu ya. Nah, budaya atau perilaku kebiasaan di lingkungan kita yang mana kegiatan-kegiatan baik lah. Nah, terima kasih Bu Siska telah mengangkat tema ini. Mungkin nanti akan kita selaraskan atau kita ambil mana-mana yang bagus, rencana-rencana atau materi yang akan disampaikan Bu Siska nanti kita aplikasikan di sekolah kita. Untuk budaya-budaya positif, kegiatan-kegiatan atau kebiasaan yang baik untuk anak-anak kita dan juga kita selaku pendidik di SDN 017. Nah, dengan kegiatan ini saya mengharapkan nanti kebiasaan-kebiasaan ini akan terus dilaksanakan
atau kita terapkan sehari-hari sehingga kita mendapatkan karakter anak yang baik untuk ke depan, sehingga nama kita SDN nomor 17 itu terangkat dan siswanya pun mempunyai nilai untuk di masyarakat dan juga untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kegiatan-kegiatan seperti pembiasaan dari awal dan akhir pembelajaran itu harus memang kita terapkan. Nanti materinya Bapak Ibu yang atur atau nanti sampaikan nanti jika ada materi itu kita biasakan terus. Biasa doa, hormat kepada guru, itu sangat penting untuk menambah nilai-nilai karakter anak. Pembiasaan di pagi hari di lapangan juga itu menambah di budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oke Bu Siska, terima kasih untuk mengangkat kegiatan ini, tema ini. Saya berharap juga dengan Bu Siska nanti banyak kegiatan-kegiatan yang lain sehingga dapat memberikan nilai plus kepada kita dan juga anak-anak. Oke, menurut saya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 17 yang telah memberikan kata sambutannya. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Radani Francisca Batara kepada Ibu tempat dan kami persilakan. Oke, baik, izin Bapak Kepala Sekolah, juga izin buat Bapak dan Ibu guru sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Alfiansah SPD, selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 0017. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri 0017. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tidak enak pula kalau ini ya sambil berpuji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa membuat ridhonya pada hari ini, siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Nah, kalau berbicara langsung saja mempersingkat waktu, kita masuk kepada materi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, kalau berbicara tentang budaya positif, Bapak Ibu, kira-kira apa yang terbersih di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar budaya positif? Apa kira-kira yang ada di sekolah kita ini yang menggambarkan itu budaya positif itu? Ada kira-kira Bapak dan Ibu yang bisa memberikan pendapatnya? Bu Rizka, sebenarnya banyak, tapi saya boleh kasih contoh satu lah. Tapi saat itu merangkum semua. Oke. Misalnya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, jadi anak-anak kalau ketemu sama kita, salam, senyum, sopan. Jadi itu contoh satu dari saya, khususnya. Oke, terima kasih Pak Indra, luar biasa ya Pak Indra ya. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang menambahkan? Iya, ada lagi Bapak dan Ibu yang bisa menambahkan mengenai apa itu budaya positif di sekolah kita? Oke, kepada Ibu Mita. Benar, kebiasaan setiap pagi, terus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, pembiasaan setiap pagi kita sudah melakukan di sini ya. Kemudian berdoa setiap setiap memulai pelajaran dan juga selesai pelajaran ya. Ya, itulah dia gambaran budaya positif. Ternyata ya Bapak Ibu ya, budaya positif itu tanpa dijelaskan dan ternyata sudah ada kita terapkan di sekolah kita. Ya kan? Hanya saja mungkin kita belum mengetahui oh itu budaya positif. Nah, itu mungkin yang perlu kita pelajari ataupun kita dapatkan hari ini. Nah, untuk selanjutnya slide yang kedua.
Oke, nah ini dia yang akan kita pahami, belajar kita untuk memahami. Mungkin sebenarnya saya kalau dibilang bukan mau menjelaskan di sini Bapak Ibu, tetapi mungkin karena saya terlebih dahulu mendapatkan materi ini di pendidikan guru penggerak, jadi kita di sini sekedar berbagi ataupun berkolaborasi antara CGT dengan Bapak dan Ibu yang ada di SD Negeri 0017. Jadi yang pertama konsep inti tentang budaya positif itu, yang pertama itu ada nanti kita bahas perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positifnya itu, kemudian nilai-nilai kebajikan, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, dan yang selanjutnya lagi motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, hanya melihat konsep inti ini saja, wah banyak sekali yang mau dibahas oleh CGT hari ini ya. Mungkin seperti itu. Maka sebelum kita masuk konsep inti yang pertama, izin ya Bapak Ibu, bisa kita ice breaking sekejap gitu ya. Izin Bapak Ibu, Bapak dan Ibu boleh dipersilakan berdiri supaya kita untuk melatih konsentrasi dengan tidak merasa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di SD Negeri 0017. Jadi caranya seperti ini. Bapak dan Ibu guru lakukan apa yang saya katakan, tapi tetap lihat saya ya. Saya kan yang memandu, izin ya. Saya yang memandu dulu. Bapak dan Ibu guru lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya perbuat. Begitu ya kira Bapak Ibu. Coba angkat tangan ke atas, angkat, turunkan. Turunkan, kalau turun berarti ke bawah kan Bapak Ibu. Enggak ada turun di atas ya. Turun itu pastinya di bawah ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kemudian kalau sudah putar-putar, stop. Putar-putar, stop. Oke, sepertinya masih ini ya, ada yang pas, ada yang ini. Kemudian oke, baik. Kedua-duanya Bapak Ibu sudah kedua-dua tangannya kita ulang kembali ya, berarti sudah paham ya. Oke, kita mulai kita. Jadi lakukan apa yang disiskan, Katakan. gerakan ya. Iya, bukan lakukan apa yang saya kerjakan. Lakukan apa yang saya ucapkan. Kan kita butuh konsentrasi. Tapi jangan dilakukan apa yang saya kerjakan. Oke, baik. Jangan lakukan. Iya, jangan dilakukan gitu. Tapi kita melihat ke saya, karena kalau hanya menggunakan ininya nanti beda. Oke, sekarang angkat tangannya ke atas Bapak Ibu. Putar-putar. Oke. Iya, berarti konsentrasi masih kurang sedikit lagi. Oke, baik. Kita ulang lagi. Putar-putar. Stop. Ada yang masih bergerak tadi. Stop. Tekan dulu. Tekan dulu. Nah, kan saya bilang lakukan apa yang saya ucapkan. Kan saya ucapkan dengan mulus, saya pegang mata. Berarti iya. Masih belum ada sekitar 50%. Oke. Lakukan apa yang saya ucapkan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Oke, kita ulangi. Masih belum berhasil, masih 50% konsentrasinya. Oke, kita ulang sekali lagi. Putar-putar. Pak Ida kan apa ya? Kemudian stop. Putar-putar lagi. Ibu saya dulu masih putar-putar juga. Putar-putar. Stop, putar-putar. Masih mau stop lagi. Putar-putar, stop. Putar-putar. Stop. Pegang telinga.
kelas ya. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu, itu hanya mengacak saja supaya refresh ya. Silakan, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Terima kasih, itu hanya sekitar ice breaking. Karena kami kalau menyampaikan materi atau menyampaikan penjelasan harus ada ice breaking. Dan katanya di dalam kelas juga kita seharusnya demikian. Walaupun sebenarnya kita terkadang kayak seperti saya aja, terkadang saja saya buat ice breaking, terkadang tidak juga gitu. Tapi di ini proses pembelajaran sebenarnya ice breaking itu harus ada. Baik Ibu. Oke, konsep inti yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kalau berbicara tentang paradigma, berarti ada di sana paradigma baru. Berarti ada, kalau ada yang baru berarti ada yang lama, ya kan? Gak mungkin langsung nih. Ya. Jadi karena ada yang lama, berarti dalam pikir kita paradigma yang lama itu mengatakan bahwa apa? Dulunya saya ingat SD ya Bapak Ibu saya, guru itu menjelaskan tanpa bertanya ke saya, paham tidak? Atau saya disuruh bergerak, mengerjakan apa-apa, tidak. Jadi semua berpusat kepada guru, apa-apa berpusat kepada guru. Jadi kita sebagai siswa lakukan apa yang Bapak dan Ibu kerja alias guru, begitu ya. Tanpa kita tahu nak dibawa kemana. Yang penting percaya aja Bapak dan Ibu gurunya memberikan yang terbaik bagi kita. Kemudian paradigmanya sekarang seperti apa? Kalau dulunya pembelajaran itu berpusat pada siswa, maka sekarang di kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka diajak untuk kita bisa melakukan pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi kita sebagai guru hanya apa? Hanya sebagai fasilitator kepada mereka. Kita berikan lembar kerja kepada mereka, ataupun kita buat praktikum ala-ala saja gitu kan, praktikum, kemudian mereka bekerja sendiri. Biarkan mereka dengan imajinasi sendiri. Tugas kita hanya sebagai fasilitator, menuntun dan mengarahkan mereka sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat. Tapi jika mereka menunjukkan seni, silakan. Jika mereka menunjukkan di situ ke IPAS, silakan. Seperti itu. Nah, kembali kepada laptop ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang ini di kurikulum Merdeka ya, kita sudah diberikan ada P5, itu khusus sebagai mata pelajaran juga ya, P5. Jadi itu adalah profil pelajar Pancasila yang ada di kita, ibu saya tampilkan di sini, yaitu nilai-nilainya mengenai beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian nilai kalau ini beriman dan bertakwa ya sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kalau pagi hari berdoa sudah kita lakukan, kemudian berkebinekaan global. Nah, dengan adanya keberagaman suku, agama, segalanya beragam di Indonesia. Kalau Indonesia itu kaya ya, maka penting sebuah nilai berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Nah, gotong royong ini bukan berarti hanya bekerja di luar lapangan, tetapi seperti kita ini sudah gotong royong, termasuk juga kerjasama. Jadi berarti bukan hanya siswa yang menerapkan daripada profil pelajar Pancasila ini, tetapi kita juga ternyata sebagai seorang guru menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada kata kreatif. Nah, bukan hanya anak yang kita tuntut kreatif, tetapi seorang guru juga harus bisa kita kreatif untuk melakukan pembelajaran di kelas ya. Kemudian ada bernalar kritis. Nah, kalau bernalar kritis ini bisa saya lihat ya, di anak saya sudah ada juga sih beberapa bernalar kritis. Jadi dia lihat itu, bu ini kenapa begini? Itu sudah ada nalarnya sedikit, walaupun kita katakan tak banyak lah, sedikit tak apa lah, yang penting ada, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian mandiri. Nah, kita harus bisa mandiri untuk mengerjakan apa yang kita perlukan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Baik, yang kedua, konsep inti kedua, miskonsepsi tentang teori. Kalau dikatakan miskonsepsi berarti ada hal yang tak sejalan gitu. Jadi pemahaman yang berbeda dari
mengenai teori kontrol. Jadi yang pertama itu ilusi mengontrol diri. Selama ini bahkan saya sebelum mendapatkan materi ini berpikir bahwa saya itu bisa mengontrol diri seperti keinginan saya. Itu yang pertama kan, kita kasih soal, kerjakan soal ini harus begini, atau di dalam kelas judul kamu begini, itu saya saja sendiri sebenarnya menerapkan ini. Tetapi ketika saya mengetahui, baru saya tersadar, ternyata hanya ilusi itu bahwa saya bisa mengontrol diri. Sebenarnya kalaupun murid mau mengerjakan apa yang kita suruh, itu motivasi dalam dirinya belum ada. Itu hanya motivasi eksternal karena dia takut apa? Nanti Ibu Siska kasih nilai saya rendah, atau nanti Pak Atan, ya kan? Saya sebutkan Pak Atan menghukum saya. Seperti itu contohnya. Jadi mereka takut, makanya mereka mau patuh kepada kita. Kalau sebenarnya dari internalnya dia, dari hati dia belum muncul itu sebuah kepatuhan itu. Jadi itu yang maunya nanti kita perlahan-lahan, saya dan Bapak Ibu, mari kita sama-sama perlahan-lahan bisa mengajak murid untuk disiplin atau patuh terhadap sesuatu karena dia dari hatinya. Jadi ketika kita tidak ada atau ketika dia naik kelas, dia akan tetap melakukan yang namanya disiplin dirinya ataupun kepatuhan itu tetap dia lakukan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ilusi kedua bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat ini tergantung orangnya kan, makanya bilang ini miskonsepsi, tergantung orangnya. Ada yang perbuatan positif dikasih dia menanggapinya negatif, ada. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini juga kalau kita tidak merasa bersalah, janganlah kecewa, aku kita bilang begitu sama anak supaya dia merasa bersalah, supaya dia mau berubah. Tapi itu sebenarnya bagus. Hanya saja ketika nanti kita tidak ada, maka penguatan ataupun kontrol dari dia itu enggak dari dia sendiri. Ya, ketika kita nggak ada, nanti dia akan kembali lagi seperti dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu yang kita lakukan juga. Kita berpikir, saya akan lebih tua daripada kamu, ibu lebih tahu yang banyak daripada kamu, enggak. Nah itu makanya kita paksa anak itu untuk turut apa yang kita mau. Padahal sebenarnya anak itu yang bisa mengontrol anak itu, ya anak itu sendiri, bukan orang lain. Bahkan saya pun yang bisa mengontrol saya, ya saya sendiri. Hanya saja kita perlu ketika anak itu namanya berdewasa, kita perlu menuntun. Kita jelaskan yang baik yang bagaimana, yang tidak baiknya nanti bagaimana. Baru dia berpikir, oh iya ya betul kata ibu itu. Udahlah aku ikut yang ini lah gitu. Jadi dari keinginan hatinya, bukan karena dia ya nanti nilai saya rendah dikasih Bu Siska ini, atau nanti dihukum saya berdiri di depan kelas, bukan karena seperti itu. Oke, baik. Nah kemudian konsep itu yang ketiga, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada stimulus respon di sini, kemudian ada teori kontrol di sebelah sana. Jadi kita itu mencoba, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang, ini yang saya bilang tadi, orang agar pemandangan sama dengan kita. Padahal pada teori kontrol, ya kita yang harus berusaha memahami orang lain. Takkan mungkin isi yang ada di pikiran saya paksakan kepada ibu Celia cantik, tidak mungkin kan? Seperti itu. Jadi biarkanlah saya mencoba menerima seperti itu pandangan dari ibu Celia atau ibu bapak guru yang lain. Kemudian selanjutnya adalah mengenai pemaksaan. Kalau stimulus respon, saya ambil yang ini aja, adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi saat kita ternyata budak ini atau anak ini kita pikir tak bisa rupanya dikeraskan, udahlah saya bujuklah, itu masih stimulus respon yang kita berikan. Sementara teori kontrolnya itu seperti apa? Itu pada bagian keempat ya, stimulus respon seperti apa? Kita harusnya berkolaborasi, yang kamu mau apa nak, begitu. Jadi kita biarkan dulu anak itu mengatakan apa yang dia kehendaki, apa yang dia mau. Jika benar, maka kita berikan penguatan kepada anak tersebut seperti itu. Oke, selanjutnya ibu. Oke, selanjutnya adalah disiplin positif. Nah,
Kalau masuk kata disiplin positif, tak usah kita pahami artinya. Siapa yang kira-kira Bapak dan Ibu guru bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya ketika dikatakan kata disiplin? Ketika muncul kata disiplin, apa yang ada di pikiran Bapak dan Ibu? Ada yang bisa memberikan berkat? Oke, Bapak Ibu. Menurut saya disiplin itu aturan yang harus dipatuhi. Oke, menurut Ibu Sumarni, disiplin itu Ibu Sumarni langsung berpikir, oh ada ini aturan yang harus dipatuhi. Itu menurut Ibu Sumarni. Oke, terima kasih Ibu Sumarni. Bagus. Oke, selanjutnya ada yang bisa? Oh. Oke, terima kasih Bu Sally, sangat bagus. Jadi terpikir Bu Sally, wah kalau aku disiplin, nanti kalau aku langgar nih, aku pasti dapat hukuman. Itu yang terpikir juga nih benak Bu Sally. Good, Bu Sally. Selanjutnya Bapak dan Ibu ada yang bisa lagi? Tepat waktu, iya. Bu Tima berpikirnya disiplin itu, iya aku harus tepat waktu. Begitu pemikiran Bu Tima, sangat menarik sekali ya. Nah, jadi kita lihat dulu. Jadi sebenarnya apa disiplin? Memang yang Ibu Bapak katakan itu adalah benar ya. Itu memang disiplin ya yang Bapak Ibu ucapkan semua disiplin. Tetapi di sini kita lihat arti sebenarnya kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu ternyata belajar. Kalau saya sendiri memang berpikir itu disiplin, namanya disiplin. Berarti ada aturannya nih. Sama seperti Bapak Ibu ada aturannya. Kalau aku langgar nih, mungkin aku nanti ada hukuman atas pelanggaran disiplin tersebut. Itu yang terkadang saya pikirkan juga sama seperti Bapak Ibu. Ternyata ini artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Nah ini dia. Jadi disiplin itu menunjukkan tanggung jawab di dalamnya terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu di awal, bahwa ternyata yang paling menarik bagi saya di sini adalah memberikan penghargaan supaya anak disiplin itu ternyata tak betul ya dari ininya. Itu yang saya memang lakukan juga gitu supaya anak ini mengerjakan tugas. Nanti saya Ibu kasih bintang, itu akan saya kerjakan. Nanti Ibu kasih bintang, bintangnya bisa dibuat baca nanti digantikan dengan Ibu. Saya melakukan ini karena saya pikir itu trik untuk mendisiplinkan anak. Ternyata di sini tidak boleh. Karena apa? Itu masih berasal dari eksternalnya, yaitu eksternalnya saya. Nanti kalau dia naik kelas, itu saya sebenarnya nggak sadari gitu kan. Nanti kalau dia sudah naik kelas, ketika bukan saya lagi wali kelasnya, tidak memberikan seperti itu, bisa-bisa dia tidak disiplin lagi atau tidak mengerjakan apa yang disuruhkan. Nah, itulah saya dapat materi ini langsung. Saya ternyata salah selama ini pemahamannya gitu. Memang siswa itu jadi semangat gitu. Semangat mereka mengerjakan apa yang kita suruhkan, tapi ternyata itu bukan dari eksternal dia, masih bukan dari internal dia, masih dari orang lain. Makanya mungkin ketika Bapak dan Ibu gurunya nanti jadi wali kelasnya yang lain dari saya, jadi kewalahan enggak. Itu yang saya pikirkan. Makanya saya pikir ini harus diubah. Jadi saya pikirkan kemudian ancaman atau hukuman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, itu tidak boleh juga. Nah, selanjutnya ini tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memilih diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tetap berbicara tentang motivasi intrinsik. Jadi selama budaya positif, disiplin positif yang ditekankan itu adalah motivasi intrinsik, harus berasal dari dalam dirinya, karena yang mengatur diri sendiri adalah diri sendiri. Seperti itu. Oke. Baik, nah ini dia ada nilai-nilai kebajikan. Apa arti nilai-nilai kebajikan itu?
Bahwa nilai kebajikan itu artinya adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai ini sudah bisa dipakai baik kita berbeda suku, baik kita berbeda agama, baik budaya maupun latar belakang. Yang saya ambil sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kita ambil yang pertama yang di sekolah dulu, itu ada profil pelajaran Pancasila yang kita terapkan, yang saya bilang bahwa ini bukan hanya diterapkan, diwujudkan untuk siswa tetapi juga untuk kita sebagai guru atau tenaga pendidik. Yang itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, beranak mulia dan kebinekaan global. Ada gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar bidis. Nah ini itu nilai kebajikan yang berasal dari organisasi Iber Primary. Yes ya, dan kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas. Jadi ini tidak bertentangan dengan suku atau agama manapun. Nah, kita bisa tetap sama menerapkan nilai kebajikan ini. Nah, itu ada keterampilan, nilai keterampilan hidup, ya, life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita berikan yang terbaik dari diri kita, itulah kita sudah melakukan nilai keterampilan dalam hidup, ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya masuk kepada kebutuhan dasar. Kalau berbicara mengenai kebutuhan dasar, pastinya setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ya Bapak Ibu. Jadi kayak saya, misalnya seperti saya butuhnya apa? Saya butuhnya makanan untuk saya bisa hidup sebagai manusia. Kemudian saya juga butuh tempat tinggal, saya juga butuh kebebasan, jangan dikekang terus seperti itu. Kemudian saya juga butuh kesenangan. Seperti itu dia mengenai kebutuhan dasar. Jadi kita lihat dulu, apa arti kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kenapa kita bekerja? Ya karena kita mau memenuhi kebutuhan dasar kita. Dengan bekerja kita mendapatkan uang, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan dasar buat rumah, beli makanan. Ya kan seperti itu. Kemudian kenapa lagi bekerja? Aku tak senang-senang mau berjalan, menggunakan duitku untuk berjalan refreshing. Nah, kemudian apa lagi? Ya untuk mencari kebebasan, itu dia. Oke, lanjut dulu. Baik, inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia yang saya katakan. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Nah, seperti contoh, ini kan ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Seperti contoh kemarin Pak Dekan bilang apa? Aku dipedulikan tak sama teman-temanku, kan itu. Berarti di situ Pak Dekan menerapkan apa? Butuh apa? Butuh kebutuhan dasar apa? Cinta dan kasih sayang daripada kita Bapak Ibu guru di SD Negeri 007 ya kan? Kemudian apa lagi? Ibu ada kemarin Ibu Sinta dan depan Ibu Sumarni. Ibu dari mana? Kok Ibu belum sampai? Biasanya sudah sampai. Karena apa? Ya Ibu Sinta itu peduli memberikan kebutuhan dasar pada Ibu Sumarni. Kan Bu? Jadi Ibu Sinta memberikan kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Ataupun dari suami bisa juga ya kan? Butuh diberikan suami atau butuh diberikan istri ya. Ya Bapak Ibu, kemudian selanjutnya apa? Itu ada penguasaan. Ini penguasaan berbicara mengenai apa? Harga diri, ya kan? Harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap memimpin. Ya namanya penguasaan berarti kita bermimpi. Kalau sebagai suami atau sebagai guru yang memimpin, kalau guru memimpin di dalam pembelajaran itu penguasaan kepada siswanya. Kemudian ada kebebasan. Nah ini yang saya bilang, kita kebebasan itu ya berkembang diri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian apa? Kesenangan. Ya untuk apa? Berwisata boleh, bermain boleh, humor boleh, antusiasme boleh, atau tertawa boleh. Jadi kalau
Nih, anak kita itu pada tahap SD memang butuh bermain. Jadi datanglah anaknya bilang, Bu, itu kan kebutuhan dasar manusia, kesenangan, saya nak main. Ya memang bisa main, tetapi harus kesenangan itu kan harus disesuaikan dengan tempatnya, ya situasinya. Kemudian ada yang tertawa, berbicara dengan kawan, apa kita bisa melarangnya? Tidak, ya, karena itu merupakan kebutuhan dasar dia supaya dia merasa bahagia, baik. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, motivasi itu ada dua, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Jika motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan yang saya bilang tadi atau penghargaan dari orang lain, maka itu bukan berasal dari diri anak sendiri, itu berasal dari luar, dari kita, ya. Kemudian kalau udah pada perilakunya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sesuai dengan dia percaya, maka itu sudah motivasi intrinsik. Jadi itu sudah berasal dari dalam dirinya sendiri, karena dia menghargai diri dia sendiri, ya. Kedua, dan yang sangat dibutuhkan itu memang di dalam perilaku ini adalah motivasi intrinsik. Tetap saya bilang motivasi intrinsik. Oke, jadi ini dia Bapak Ibu, ada motivasi perilaku manusia yang berbicara tentang apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Kalau hukuman dan konsekuensi kita mungkin sudah sering dengar. Jadi motivasinya karena aku takut dihukum, motivasinya karena nanti aku konsekuensinya nanti disuruh bersihkan WC, bersihkan kamar mandi. Itu konsekuensi yang diterima, makanya dia mau mengubah perilakunya yang tidak baik menjadi baik. Jadi hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba dia berbuat salah telat, kamu bersihkan WC, kamar mandi. Seperti itu, konsekuensi itu sebenarnya sudah disepakati atau sudah terencana. Itu dia. Sementara untuk restitusi, saya juga sebenarnya baru dengar restitusi ini setelah dipendidikan guru penggerak, ya Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saya belum pernah dengar kata restitusi ini, jadi saya dapatkan di pendidikan guru penggerak bahwa untuk mengubah atau melakukan motivasi perilaku manusia itu yang terbaik itu adalah melakukan restitusi. Nanti akan kita bahas mengenai penerapannya, ada 3 tahapan itu dengan melakukan segitiga restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti ada saya buat juga video, saya sudah melakukan restitusi tersebut, walaupun tak sempurna tapi saya coba melakukannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui tadi apa hukuman dan apa konsekuensi. Nah, kita Bapak dan Ibu guru yang saya hormati bisa melihat yang mana kira-kira tindakan guru ini yang dia itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Jadi dari tindakan itu mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan konsekuensi. Nah, bisa kita diskusikan sekitar 2 menit, sambil bisa dimakan itu juga bisa, ya. Sekitar 2 menit saja Bapak Ibu. 3 dulu, nanti baru kita ingat. Sudah bisa kira-kira Bapak Ibu melanjutkan? Bagi Bapak Ibu yang ingin balik, silakan. Oke, itu ada hukuman atau konsekuensi. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah yang itu hukuman atau konsekuensi? Ada kira-kira yang memberikan, bisa Bapak Ibu berikan tanggapan untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 dulu, setengah-setengah. Ini ada 8. Dan Bapak Ibu? Oke, silakan kepada Ibu Sumarni. Mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman ya dari Ibu Sumarni. Oke, baik Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Oke, hukuman kata Ibu Sumarni. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis, masuk konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk
termasuk hukuman. Oke, termasuk hukuman kata Ibu Sumani. Ada yang bisa menanggapi? Mana tahu ya. Ada guru penjas bilang itu guru diminta untuk push up 15 kali itu kan untuk kesehatan. Atau ada yang memberikan tanggapan tadi ya. Ada, oke baik, itu dari Ibu Sumani. Dan kita lanjutkan nomor berapa? 5 ya, 568. Ada yang Bapak Ibu guru yang bisa memberikan tanggapan? Saya Bu juga Oke, Bapak Indra. menggantikan kertas tugas sama yang tercoret itu konsekuensi dia mengganti hilangkan itu konsekuensi. Terus berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman itu hukuman, kayaknya fisik itu hukuman. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu lengkap di sekolah itu juga hukuman fisik juga kayaknya sih. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab itu juga hukuman hukuman fisik juga itu kan. Oke, terima kasih kepada Pak Indra. Tepuk tangan lalu tadi ada tepuk tangan yang buat Bapak. Ya, Bapak Ibu semangat dari ini. Sangat luar biasa ya pemahaman Bapak dan Ibu SD Negeri 0017 ya, bisa memaknai ini padahal hanya sepintas kita kolaborasikan memaknai hukuman atau konsekuensi. Coba apakah benar sesuai dengan pendapat saya juga ataukah kita beda pendapat? Nah, kita lihat aja Bapak Ibu ya. Oke Ibu, oke baik. Nah, pertama itu katanya yang pertama tadi Ibu cuma bilang hukuman betul. Kemudian hukuman sama berarti kolaborasi kita yang baik ya, sama antara pilihan saya ternyata dengan Bapak dan Ibu berbiasa Bapak dan Ibu ya. Kemudian minta ini yang kemarin saya ada juga yang berpikir ya kan, ada guru PJ bilang itu kan baik Bu untuk kesehatan dia push up adanya, tetapi hubungan masker dengan disuruh push up apa? Kan nggak ada hubungannya, tidak ada hubungan. Kalau misalnya dia membersihkan kereta, nah dia yang coret mejanya, maka disuruh bersihkan, itu konsekuensi atas dia mencoret dia betul lah gitu. Tapi kalau disuruh push up, padahal dia kena masker nih, masker tak bawa. Ibu saya ini juga sebagai guru pendidik, masker misalnya tak bawa, misalnya atau pena tak bawa, terus disuruh push up. Benar Ibu setuju nggak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Iya, setuju berarti Bu Seli itu hukuman juga ya sebagai guru PJ4. Berarti kita kolaborasi yang baik ya Ibu ya. Oke baik, sampai itu ke ini nanti berdiri di depan kelas ya itu juga hukuman karena kita menyuruh anak untuk berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, baik terima kasih Bu. Nah ini dari posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama adalah berhukum. Ini saya juga mungkin sudah menerapkannya. Kadang saya cubit anak, ya kan, tapi itu dulu. Sekarang sih cubit-cubit sayang ya. Tapi ternyata penghukum itu kurang baik ya diterapkan. Walaupun itu memang posisi kontrol dulu. Kemudian ada apa? Berbuat rasa bersalah. Sering kita mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu Fikri. Capek lah, benar lah. Ibu mengingatkan kamu terus, tak ada berubah. Nah, itu posisi kontrol yang kita terapkan ketika kita kecewa adalah dia merasa bersalah. Dia merasa, aku salah ke, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman biasanya apa? Tolonglah Ibu ya, kita kerja sama lah, kamu tidak dulu. Nanti itu kita menerapkan posisi kontrol yang kita terapkan itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, kita lihat dulu dia tidak pakai sepatu. Nah, kamu tidak pakai sepatu, nanti kamu bersihkan ini atau apa? Bersihkan kamar mandi. Setelah itu kamu ini sepatu lagi bisa pakai, itu pemantau. Kita pantau dikerjakan nggak yang kita suruh. Kemudian sebagai di antara yang empat ini lah dulu, di antara yang keempat sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Ada Bapak yang Ibu guru bisa memberikan tanggapan kira-kira yang sering kita terapkan itu yang mana? Kalau saya ditanya, saya sering terapkan itu ini penghukum kayaknya semua sih. Penghukum pernah, pembuat merasa bersalah pernah, teman juga
juga pernah, pemantau juga pernah. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Oke, setuju, berarti sama juga dengan saya ya. Kemudian posisi kontrol kelima itu ada manajer. Ternyata bukan hanya di perusahaan ya Bapak Ibu, ada manajer. Sekolah juga, guru juga ternyata sebagai manajer. Tempatnya ya jadi guru. Udahlah guru itu sebagai administrator ya kan, menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian kita juga sebagai guru itu mengajar atau mendidik. Ternyata kita harus juga jadi manajer. Dan memang di kelima posisi kontrol ini yang paling dapat diterapkan itu adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah nantinya yang akan berhubungan dengan restitusi atau persegi negara institusi. Jadi, kalau seorang manajer itu mengatur itu tidak harus marah, tidak harus menghukum, tidak harus dengan suara yang kuat atau melengking. Tapi manajer itu adalah dengan kolaborasi menemukan motivasi internal dari siswa itu sendiri. Seperti itu dia. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, ini dia kasusnya. Ini saya angkat kasus di sekolah kita ya kan, karena baru-baru ini ada di sekolah kita kasus ini, yaitu siswa bermain bola di ruangan kelas. Padahal Bapak dan Ibu guru kita sudah sering mengingatkan supaya mereka tidak bermain bola, karena bermain bola itu bisa membuat rusak kaca ataupun pecah lampu. Yang saya lihat kemarin anak-anak itu pecah lampu ya kan, saat bermain di ruangan kelas. Nah, kalau kita sebagai penghukum, maka akan kita suruh siapa yang bermain bola di dalam kelas dapat bendera selama 1 jam. Maka siswa kita tidak suruh menghormat bendera, entah nak buat apa bendera selama 1 jam, kita pun terkadang belum tahu ya. Jadi itu kalau kita posisinya sebagai penghukum. Nah, kalau bunda merasa bersalah, maka kita akan bilang, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, nak, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini dia, kalau bunda merasa bersalah, kita ada kata mengecewakan, maka dia merasa salah gitu. Oke, selanjutnya ada ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau tolong bantu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini ya, seperti teman kan, kita seperti mana, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, dan kalian jangan berbuat seperti itu. Posisi yang terakhir kita adalah sebagai teman. Nah, selanjutnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, nak. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, ini saya bilang tadi. Setelah kamu simpan bola, kamu rapikan ruangan ini dan jangan diulangi lagi ya, nak. Itu berarti kita memantau, kita lihat lagi. Disimpannya tak ya, boleh kita pantau dari jauh ya kan. Kemudian apa? Dirapikannya lah ruangan ini lagi. Itu kita sebagai pemantau. Terus kemudian lagi ke depannya, besoknya diulang lagi tak? Itu sebagai pemantau. Nah, selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer kita belum marah gitu. Bukan marah, bukan apa, atau menunggu atau menekan. Kita tanya, apakah kamu tahu kesalahan anak? Kita panggil anak. Dia sudah bermain bola, sebenarnya kita udah inilah kesal. Aku sudah main bola, aku sudah diingatkan agar membawa di luar ruangan kita panggil. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Paling dia, iya bu, kami main bola. Seperti itu. Nah, kita tanya lagi, kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu seperti itu. Jadi kita diharapkan jadi seorang ibu yang bisa membimbing mereka untuk bisa memperbaiki kesalahannya juga, itu sebagai manajer. Nah, selanjutnya saya punya kasus juga. Oke bu, saya punya contoh kalimat di sini. Ada posisi kontrol, apakah aku? Nah, ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, bapak dan ibu guru lihat dulu sini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus yang sana, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada clue di situ. Ada kira-kira bapak ibu yang bisa memberikan jawaban? Enggak. Oke, silakan bu.
Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Seli sangat ini ya, atau Bu Seli ini sebagai penghukum atau yang itu sebagai pembuat merasa bersalah. Oke, ada Bapak dan Ibu guru yang berbeda pendapatnya? Enggak ya, sama berarti. Oke, baik, apakah kita lihat betulkah itu? Cek silakan Ibu. Oke, dan ternyata lihat ini, kita lihat ya Bapak Ibu, kamu tidak pernah melakukannya sebagai penghukum, benar ya? Yang dibilang seperti yang dibilang Ibu Shelly, ini penghukum dalam bentuk kalimat, ya, kalimat verbal, tetapi sudah menghukum siswa itu sendiri. Kemudian saya kecewa, ada kata kecewa berarti membuat merasa bersalah. Terima kasih Ibu Shelly, sangat mantap ya. Oke, selanjutnya ada di sini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kemudian, ayolah lakukan demi nyebur batak ya, begitu. Nah, kalau kita lihat, ada nggak Bapak dan Ibu guru yang bisa memberikan tanggapan mengenai pemahamannya akan posisi kontrol ini? Baik, saya Bu. Di situ kalau kita lihat bersama, kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Menurut saya itu posisinya pemantau, sedangkan ayolah melakukan demi ibu atau bapak ya, itu merupakan teman. Oke, baik, terima kasih Pak Dahlan. Menurut Pak Dahlan ya, kalau kamu tidak pernah mendapat nilai, itu menurut Pak Dahlan tadi adalah posisi mengerjakan tugas pemantau, karena ya dilihat lagi ya ini kan. Kemudian kalau yang sana sebagai teman ya Pak. Oke, kita lihat apakah betul ya. Oke, berarti mantap sekali. Itu pemantau, kemudian itu ada teman. Luar biasa memang Bapak dan Ibu guru di sini ya, bisa memahaminya. Tepuk tangan dulu. Saya jadi sangat belum bisa paham betul ya, ternyata Bapak dan Ibu guru di sini. Mungkin kalau sudah diterapkan ya, sebagian jadi tahu di posisi kontrol tersebut. Nah, yang terakhir coba Ibu. Yang terakhir. Nah, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, Nak? Ada yang bisa? Kalau ini yang dapat kita lihat apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, itu kayaknya manajer lah kayaknya. Manajer. Kata kalimat gampang tuh, kecil ya, Manajer itu kerja kayak manajer itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Endra. Yakin betul. Oke. Betul sekali Pak Endra. Oke, mantap sekali. Mantap sekali, luar biasa yang berubah di sini apa? Ternyata posisi manajer ya. Oke. Terima kasih Pak Endra. Selanjutnya. Oke. Nah, kita masuk konsep inti keyakinan kelas ya. Nah, pertanyaan, kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas ya? Kenapa? Ada yang bisa bantu? Ngapa dibuat keyakinan kelas? Ngapa tak peraturan kelas? Sama aja pun dilakukan. Nah, gitu ya. Ada yang Bapak Ibu bisa bantu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu adalah pertanyaannya. Dan menurut pendapat saya Bu, itu jawabannya yang satunya, yaitu karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Oke, baik Ibu, terima kasih. Iya, luar biasa ya Bu. Jadi kata Ibu Inasi bahwa kalau peraturan itu ya nggak berasal dari diri orang nanti, kalau yang keyakinan itu jadi berasal dari motivasi intrinsiknya. Terima kasih Bu, luar biasa ya. Ada yang bisa menambahkan Bapak Ibu? Oh boleh, Pak Ikannya boleh, luar biasa. Menurut saya Bu, mengapa tidak peraturan kelas saja, dan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak menambah saja? Menurut saya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus melakukan begini dan begitu. Jadi kalau kita diatur-atur itu memang kita agak kurang berhati-hati. Tapi kalau keyakinan kita sendiri, kita perlu aja.
Oh, begitu menurut Pak Indra ya. Iya. Mantap sekali. Berarti Pak Indra itu jangan diatur-atur gitu. Kalau misalnya Suka-suka saya aja. iya. Apa Apa yang juga ikut awal seperti itu juga Bu. Nah, tapi secara kebatinan itu kita lebih suka kita sesuai dengan keyakinan kita Iya. kita buat daripada kita diatur ini itu kan agak berat. Berarti Kelas iya tidak kelas Bu. betul. Oh, oke. Mantap sekali. Bahkan saya mungkin nggak bisa menjelaskan seperti itu ya. Bagus sekali. Oke, baik. Ada yang tambahan lagi masih ada deh. Oke, Bu. Peraturan itu membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan, sedangkan keyakinan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Oh, oke baik Ibu. Terima kasih ya. Jadi katanya peraturan itu nggak nyaman orang dengan dibuat peraturan. Tapi kalau ada keyakinan itu yang nyaman karena apa ya? Memang itu sudah diyakini bersama ya. Jadi oke selanjutnya sudah mencampurlah semua mengenai keyakinan kelas yang Ibu Bapak dan Ibu Guru jelaskan. Nah ini dia pembentukan kelas. Ini yang sudah saya laksanakan ya. Saya membuat pembentukan kelas di kelas ini tentunya. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal. Kalau universal itu berarti semua orang tanpa membedakan agama, suku bisa menerapkannya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi ini sebenarnya masih kurang tepat ya. Soalnya ini ada kata dilarang makan jam pelajaran yang saya buat itu sebelum saya mendapatkan materi pada pendidikan guru penggerak. Jadi saya belum paham kalau ternyata pernyataan itu harus positif, tidak bisa ada kata dilarang atau tidak bisa ada kata jangan. Jadi memang bagi kita wali kelas, guru kelas perlu menerapkan suatu keyakinan kelas di kelas masing-masingnya Bapak Ibu, sehingga anak-anak kita ketika berbuat kesalahan mereka mengerti salahnya di mana tanpa kita harus menjelaskan. Kalau misalnya salah, keyakinan kelas berapa yang kamu melanggar? Jadi yang membuat ini bukan guru, tetapi anak-anak itu sendiri yang membuat. Mereka mau apa? Tapi kita didik, namanya anak SD. Nanti mereka buat kata-kata, misalnya datang pulang, gitu. Datang pulang tak apa kan gitu. Jadi kita tanyakan ini datang pulang apa? Jadi ketika mereka sudah menempel seperti itu, setidaknya sudah ditempel, kita guru melihat lagi mana yang betul-betul bisa, kemudian mana yang perlu kita tambahkan. Jadi itu dia disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Jangan pula nanti dilarang bawa handphone kan, anak kita kan sangat jarang bawa handphone di sini. Mungkin kalau di kota ya kan tidak boleh membawa handphone, bisa diterapkan. Oke, selanjutnya Ibu. Oke, ini dia yang saya bilang tadi Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog percakapan antara guru dengan siswa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu dia, segitiga restitusi itu kita lakukan dialog supaya dia mandiri, tidak kita yang bukan kita harus memaksakan tapi menuntut supaya dia bertanggung jawab, menuntut ya supaya dia bertanggung jawab. Dilakukan itu dengan adanya menstabilkan ini identitas, itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah validasi tindakan yang salah, dan tahap ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut Bu. Nah, pada menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimatnya itu boleh seperti ini: berbuat salah itu wajar nak, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Inilah yang kita lakukan ketika melestarikan identitas. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimatnya apa yang bisa? Ini dia. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Itu yang bisa kita katakan pada validasi tindakan yang salah selanjutnya. Nah, kemudian pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, itu yang saya bilang kita perlu membuat keyakinan kelas. Jadi kita tanyakan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita bermotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya. Nah, apa kalimatnya? Apa keyakinan
bersama. Kemudian seperti apa? Dengan semangat kelas. Kemudian yang ibu menurut kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika menanyakan keyakinan kepada anak, pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya ada video restitusi yang saya lakukan, memang tidak sempurna namanya anak SD. Kita sangat susah membuat dirinya, dialognya. Bisa kita lihat bahwa ibu. Itu sedang apa itu? Makan ya. Selesaikan dulu pekerjaannya. Nanti dilanjutkan makannya ya. Kalau pekerjaan sudah selesai baru dilanjutkan makan. Bisa ya? Ini tahapan baru dari identitas. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, itu dia tahapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas, walaupun sebenarnya tidak bagus-bagus sangat, tetapi seperti itulah kira-kira contohnya ya Bapak Ibu, sebagai aksi nyata dari pembelajaran yang sudah saya dapatkan. Nah, tibalah kita pada penutup ya, sudah selesai. Jadi, penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, yang mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai anggota atau murid baru tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Syuraya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Inilah dia pada standar nasional pendidikan. Jadi sebelum kita mendisiplinkan murid, ada baiknya kita mencoba mendisiplinkan diri kita dengan posisi kontrol yang sudah kita terapkan. Oke, demikian pemaparan saya mengenai budaya positif. Semoga kita bisa menjadi guru yang dapat menerapkan budaya positif dimulai dari diri sendiri sehingga dapat menjadi teladan bagi siswa dan orang lain. Demikian Bapak Ibu, banyak kekurangan dari penyampaian saya, banyak juga yang salah yang saya ucapkan. Tolong jangan dibawa dalam hati, tapi biarlah ini menjadi kolaborasi yang baik dan ada kemajuan ke depannya untuk diri saya bisa lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, terima kasih buat kolaborasi Bapak yang Ibu berikan pada hari ini. Hanya Tuhanlah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalaskan segala kebaikan dan kolaborasi yang Bapak Ibu berikan. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada Ibu Siska yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik pada hari ini ya Bu Siska ya. Semoga kita bisa mengikuti apa yang telah Ibu Siska sampaikan dan semoga kita akan menambahkan ilmu yang lebih lagi, tambah lagi dengan dari setelah kita melihat pemaparan yang telah Ibu Siska sampaikan barusan tadi ya. Terima kasih Bu Siska. Dengan demikian acara ini kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau buat hal-hal apa yang ingin kita lakukan di kelas ini supaya kelas ini semakin bisa tertib ya. Jadi macam seperti tadi Ibu lihat ada yang
Nanti kita akan tempelkan, setelah kamu tulis kita akan tempelkan di sini apa-apa yang kamu harapkan demi berjalannya proses pembelajaran di kelas ini dengan baik, ya. Bisa paham? Bisa. Contohnya ibu buat, ibu kasih contoh ya. Misalnya datang tepat waktu. Misalnya datang tepat waktu. Terus hal lain apa? Ini contoh ya, contoh yang bisa ibu berikan. Nah, maka karena itu kamu buat lagi apa lagi supaya tenang, supaya lebih di kelas ini. Tidak ada yang bising saja pelajaran dan yang terbaik untuk kelas kita. Bisa paham? Bisa. Ada pertanyaan? Iya. Tidak. Oke, baik, ibu bagikan sticky note. Sekarang kamu lihat ya, kita sudah buat di sini keyakinan kelas. Walaupun sebenarnya yang kita buat ini, yang ibu baca di sini masih mengandung kata negatif ya. Jadi di dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu, kita nantinya akan memunculkan budaya positif di sana. Berarti budaya positif itu adalah sesuatu yang nantinya harus ataupun akan kita laksanakan bersama di kelas ini. Ya, jadi kita diharapkan tidak menggunakan kata-kata yang negatif seperti kata ini tidak boleh ya, dilarang, kata dilarang. Jadi kita mau perbaiki apa yang kamu buat ini, kita akan perbaiki menjadi kata-kata yang positif ya. Tapi sebelum kita perbaiki, coba ibu tanya, kalau piket kelas dilakukan lebih awal, apa nilai kebajikan apa yang ada di situ? Kebersihan. Nilai kebersihan. Oke. Kemudian nilai apa lagi di situ? Yang ada nilai kebersihan kata Muhammad Fikri. Bagus ya. Ini ada nilai kebajikannya, nilai kebersihan. Terus apa lagi? Kerapian. Oke, baik. Nilai kesehatan. Kesehatan itu yang mana ya? Kebersihan Bu. Baik, nilai kesehatan katanya. Terus nilai apa lagi? Kebersihan ya. Ini sudah kebersihan. Nah, kemudian ada disiplinnya. Disiplin apa? Kalau jangan sudah telat datang sekolah, disiplin apa? Iya, disiplin waktu ya. Itu namanya disiplin waktu. Ya. Apa nak? Ya, datang tepat waktu itu masuk kepada disiplin waktu. Terus nilai apa lagi di sini? Jadi ibu lihat ya. Terus dilarang makan saat jam pelajaran, menjaga kerapian kelas. Ini sepertinya belum ada yang buat ya, saling menghormati. Perlu tidak di kelas ini? Udah. Kalau misalnya Zara berbicara, kita harus apa? Menghormati. Iya, menghormati dan mendengar.
tidak dengan kata dilarang itu bermakna negatif. Berarti kita tambahkan apa, Nak? Coba kita tambahkan apa? Jangan makan saja pelajaran. Ada kata jangan, negatif tidak? Kalau ada kata jangan, negatif tidak? Negatif. Berarti apa sebaiknya kita ganti? Kita ganti adalah makan di luar jam pelajaran, ya kan? Makan di luar jam pelajaran. Oke, jadi kita tulis di sini makan di luar jam pelajaran. Ini nanti Ibu tambahkan ya. Makan di luar jam pelajaran. Ibu ambil aja di sini satu ya yang menyatakan itu. Ini aja ya. Oke, Ibu ambil satu. Tapi kata ini tidak ini kita ganti dengan makan di luar jam pelajaran. Ya, jadi jangan makan di dalam pelajaran, itu maksudnya. Sebenarnya bolehkah Bu? Boleh, tapi sebaiknya kita menghilangkan kata negatifnya, yaitu dengan cara menghilangkan kata tidak menjadi makannya di luar jam pelajaran. Bisa ya Kak ya? Oke. Kemudian tadi tambah yang ini ya, berperilaku sopan. Berperilaku sopan dan santun, saling menghargai satu sama lain. Kemudian mana lagi kalau Ibu ambil ini ya? Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kesepakatan. Ini oke, boleh juga lah. Ibu ambil aja 6 ya. Ini menjaga kerapian. 6 ini sama, tidak boleh makan, sudah masuk situ. Dilarang makan, sudah masuk situ. Melaksanakan piket. Sudah ada melaksanakan piket di sini kan? Ada Bu. Ayo Bu. Sudah, oke, sudah ada melaksanakan piket. Tidak boleh bermain. Ini tidak boleh bermain setelah saat jam pelajaran. Nah, sekarang kita ganti kata tidaknya menjadi apa nih, Nak? Tidak. Kata tidak. Ini kan tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Bermain saat jam pelajaran. Bermain saat jam bermain di luar. Bermain di luar kelas. Itu aja ya. Boleh? Bermain di luar kelas. Berarti ada berapa sudah keyakinan kita yang kita sepakati? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Nah, sekarang Ibu tes pembuatan kesepakatan kelas kita hari ini yang menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus kita laksanakan bersama ya. Jadi, apakah kamu setuju anak-anak Ibu untuk melaksanakan keyakinan kelas kita yang ada 6 tadi? Setuju. Nah, Ibu tanyakan keyakinan kelas yang pertama yang kita sepakati apa? Baik, pikir dilaksanakan lebih awal. Itu keyakinan yang pertama. Keyakinan yang kedua, makan di luar
keyakinan kelas yang telah saya tuliskan. Sama-sama ya. 1, kita ulang. Saya akan melakukan keyakinan kelas yang saya sudah tuliskan. Oke. 1, 2, 3 ya. Saya melakukan keyakinan kelas yang sudah saya tuliskan. Sekali lagi dengan semangat begini ya. Oke. 1, 2, 3 ya. Saya akan melakukan keyakinan kelas yang sudah saya tuliskan. Semangat! Semangat! Sekali lagi semangat! Semangat! Terima kasih tepuk tangan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safi, kelas 4. Selamat pagi, nama saya Andini. Saya siswa kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naiza. Saya duduk di kelas 4. Saya dari SD 0017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra, kelas 4. Saya merasa sangat semangat. Saya merasa sangat senang. Saya merasa bertanggung jawab. Saya yakin terhadap keyakinan telah yang sudah kami buat bersama. Saya merasa sangat semangat. Saya merasa sangat senang. Saya merasa